Daerah aliran sungai atau DAS merupakan wilayah yang memiliki faktor-faktor penentu kualitas lingkungan dan lahan yang kompleks, baik di wilayah bagian hulu, tengah, maupun hilir. Perkembangan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan tempat tinggal yang berkembang pesat, dan daya dukung perekonomian menyebabkan banyak penggunaan lahan yang bersifat konservasi di dalam DAS berubah menjadi lahan terbuka dan terbangun. Hal ini sesuai dengan yang diungkap oleh Arsyad pada 2006, bahwa tantangan keberlanjutan pertanian yang urgen saat ini adalah makin terbatasnya lahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Terjadinya degradasi kelestarian lingkungan hidup di daerah pedesaan terutama disebabkan karena terlalu banyaknya penduduk yang menggantungkan hidupnya akan lahan pertanian serta terbatasnya lapangan kerja sehingga mendorong masyarakat dalam membuka lahan-lahan hutan yang ada di sekitarnya. Penyerobotan hutan sebagai dampak dari perambahan hutan dan perladangan liar telah mengakibatkan tanah-tanah gundul, terjadi lahan kritis, bahaya banjir yang mengancam di setiap musim penghujan, dan kekeringan di musim kemarau. Perubahan penggunaan lahan tersebut jika tidak terkendali dan tidak didukung oleh upaya konservasi DAS yang holistik akan memicu degradasi DAS yang disebabkan oleh menurunnya fungsi lahan sebagai wilayah penyangga baik dari aspek produksi dan ketersediaan air. Kerusakan lingkungan DAS dapat mengakibatkan daya dukung semakin menurun. Aktivitas masyarakat yang banyak terjadi di kawasan hulu yang mengkonversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan berdampak terhadap penurunan kualitas lahan. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, semakin tinggi kebutuhan akan lahan yang disebabkan oleh desakan ekonomi. Di sisi lain, tekanan penduduk yang tinggi namun terbatasnya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan semakin tinggi. Di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Subdas Marisa Das Limboto Kabupaten Gorontalo, aktivitas kegiatan masyarakat wilayah hulu untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu melakukan kegiatan alih fungsi lahan, di mana sebagian besar kawasan lindung baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan menjadi lahan-lahan non-hutan atau menjadi lahan pertanian dengan tanaman semusim tanpa sistem konservasi tanah. Keterbatasan lahan di wilayah hilir sehingga mendorong masyarakat yang tidak memiliki lahan dan usaha serta mata pencaharian cenderung membuka lahan pertanian di wilayah hulu. Pada bagian yang lain, sumber daya manusia yang rendah telah membentuk pola hidup masyarakat di kawasan Das Limboto berada dalam taraf kehidupan yang sangat sederhana. Di sisi lain, Sub Marisa merupakan bagian dari daerah tangkapan air Danau Limboto, dan Danau Limboto masuk dalam daftar 15 danau prioritas nasional yang sedang diselamatkan. Daftar ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Masalah biofisik pendangkalan Danau Limboto tidak terlepas dari tingginya erosi dan sedimentasi. Alih fungsi lahan yang merubah pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian dan permukiman memberikan pengaruh terhadap kondisi lingkungan kualitas ekosistem DAS dan berpengaruh terhadap sistem hidrologi DAS. Perubahan kondisi hidrologis suatu DAS menyebabkan kemampuan DAS untuk berfungsi sebagai media penyimpan air pada musim hujan dan kemudian dipergunakan melepas air sebagai base flow pada musim kemarau telah menurun. Air hujan turun pada musim penghujan, sebagian mengalir menjadi aliran permukaan yang kadang-kadang akan menyebabkan banjir. Kejadian banjir yang sering terjadi di Subdas Marisa Das Limboto pada beberapa tahun terakhir ini adalah indikasi nyata tingginya aliran permukaan atau runoff, dan sebaliknya pada musim kemarau aliran base flow sangat kecil, bahkan mempengaruhi rendahnya debit air Sungai Marisa. Masalah erosi dan sedimentasi yang terjadi sebagaimana yang sudah dijelaskan tidak terlepas karena adanya alih fungsi lahan di Subdas Marisa Das Limboto sehingga menyebabkan laju sebaran lahan kritis.